Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, ingin mengajarkan materi tentang listrik statis, yaitu melakukan sulap fisika tentang cara membuat pen stylus. Listrik statis, kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kompetensi dasar 4.2, yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misal pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalirkan arus listrik. Struktur atom terdiri atas neutron, proton, dan elektron. Neutron itu bermuatan netral dan terletak pada inti atom dan tidak berpindah. Sedangkan proton itu bermuatan positif dan terletak pada inti atom, juga dia tidak berpindah. Elektron itu bermuatan negatif dan terletak pada inti atom, dapat berpindah dengan menerima atau melepaskan energi. Muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Kenalan dulu yuk. Stylus adalah sebuah alat berbentuk pena kecil yang dipakai untuk mengusap layar komputer, piranti bergerak, atau tablet grafis. Dengan perangkat layar sentuh, pemakai menempatkan sebuah stylus di permukaan layar atau menggambar atau membuat pilihan dengan menempatkan stylus di layar. Jenis layar sentuh. Terdapat beberapa jenis layar sentuh dan stylus buatan Anda mungkin tidak dapat digunakan pada semua jenisnya. iPhone, iPad, Android, Kindle, dan banyak ponsel pintar dan tablet lainnya memiliki layar sentuh kapasitif yang memerlukan konduktor elektrik seperti tubuh manusia untuk mengendalikan tempat kontak yang terjadi. Sedangkan Nintendo DS, Nook, dan e-reader lainnya menggunakan layar sentuh resistif atau inframerah yang hanya memerlukan tekanan untuk mengendalikan tempat kontak. Anda dapat menggunakan apapun sebagai stylus buatan. Di sini harus hati-hati agar tidak menggores layar. Ponsel kalian jenis yang mana? Membuat stylus dengan spons. Untuk layar kapasitif, alat dan bahan. Yang pertama, spons cuci piring yang bersih. Yang kedua, ballpoint atau pensil kayu. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, air hangat. Cara membuat. Oke, cara membuatkan stylusnya. Bahan-bahan yang harus disiapkan. Ini spons, cuci piring, pensil kayu, isolatif, gunting, dan air hangat. Cara membuatnya, yang pertama, spons cuci piring kita kupas, pisahkan antara bagian yang kasar sama bagian yang tidak kasar. Nih, kita ambil sekitar 2 atau 3 cm. Cukup sedikit saja. Oke, satu saja. Ini spons yang tidak saya beri air. Nanti kita lihat bisa nggak nanti menjadi pen stylus kalau seperti ini saja. Ini pensilnya jangan terlalu lancip. Kalau terlalu lancip nanti takutnya merusak layar HP. Oke, ini. Usahakan ada bagian lancipnya di sini supaya lihat.
pakai selotip untuk supaya dia nggak lepas. Oke, kalau kalian di YouTube itu kan biasanya kayak gini ya, nggak bisa. Ada triksnya di sini kan. Sabun spons ini kemungkinan mengandung sabun, jadi pertama-tama harus kalian lakukan adalah membersihkan dulu dengan air hangat. Celupkan air hangat, kemudian dikeringkan. Sudah dikeringkan, dibuat kayak tadi, usahakan dikeringkan. Kalau sponnya kering biasanya dia nanti nggak bisa dipakai. Kalau nanti nggak bisa dipakai, tinggal basahin saja sedikit. Kita kasih isolasi supaya nggak bergerak saja. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Sekarang kita cobakan di HP kita. Bisa di kayak gini. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang mau mengajar nanti bisa menjelaskannya, merekamnya lewat HP kayak gini. Misalnya ekonomi, biologi, matematika, nanti bisa. Nanti bisa ganti lagi, misalnya mau nulis apapun di sini bisa. Ini nggak harus menulis, tapi bisa dibuat aplikasi kayak gini, bisa. Oke, jadi bisa kayak gitu. Atau kalau ini kan pen stylus yang biasanya dijual di pasaran, ini harganya sekitar 45-70 ribu. Dengan kita membuat sendiri, yang ini bahannya jauh lebih simple dan sederhana dengan fungsi yang sama. Di sini juga sama fungsinya, kayak gini. Jadi fungsinya sama kayak gini. Jadi jika ingin membuatnya lebih baik, bagian yang lancipnya ini harus diposisikan kayak gini supaya nanti lebih jelas kayak gini. Mungkin itu saja, bisa kalian coba. Terima kasih. Kalian bisa membuat pen stylus menggunakan tutup dari pensil alis yang biasa kita pakai. Nanti bisa dilihat di sini. Kajian teori fisika. Tubuh manusia merupakan salah satu medan listrik alami. Listrik dari dalam tubuh berperan dalam mengatur berbagai fungsi organ, mulai dari otak hingga jantung. Listrik di dalam tubuh berasal dari 3 elemen utama, yaitu proton, elektron, dan neutron. Dalam kondisi ideal, atom mengandung muatan positif dan negatif dalam jumlah seimbang. Saat atom dalam kulit melebihi elektron, maka tubuh akan banyak menghantarkan muatan negatif. Hal ini sebaliknya terjadi saat tubuh kelebihan proton. Pertemuan dan perpindahan kedua muatan tersebut menyebabkan reaksi statis seperti sengatan listrik. Tidak heran saat atom pada kulit melebihi elektron dan bersentuhan dengan seseorang yang melebihi proton, muatan negatif kita akan bereaksi dengan muatan positif milik orang lain itu dan terasa seperti tersengat listrik. Seperti dijelaskan sebelumnya, pengalaman tersentrum muncul akibat keseimbangan muatan proton dan elektron dalam atom tubuh. Ini mengatasi stainless pen macet, yaitu jika stainless pen buatan kalian tidak berfungsi dengan baik, silakan coba basahi sedikit ujungnya dengan air hangat, lalu silakan pakai lagi. Yang kedua, setiap ada kemacetan dalam penggunaannya, silakan kalian mencoba dengan sedikit membasahi ujungnya lagi, maka stainless pen dapat berfungsi lebih lancar lagi. Dapatkah kalian membuat stainless pen dengan bahan yang berbeda? Membuat stainless dengan lembar aluminium. Alat dan bahan: aluminium foil, selotip,
pensil atau ballpoint, dan yang terakhir adalah cutter. Cara membuat seperti ini ya, aluminium foil, kita tutup seperti ini ya, kemudian kita gulung sampai ini runcing ujungnya, kita gulung terus. Nah, ini kalau sudah runcing, ini siap digunakan untuk HP kesayangan Anda ya. Cara membuat pen stylus dengan sumpit. Untuk layar resistif atau inframerah, alat dan bahan: yang pertama sumpit kayu, 2 cutter atau peruncing, 3 selotip, yang keempat amplas. Cara membuat: